Lalu tanggal 7 April tahun 67 Mas Kiki, pemerintah Orde Baru menandatangani kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, perusahaan tambang emas dari Amerika. Di mana kontrak karya yang ditandatangani hanya 26 hari setelah Presiden Soekarno digulingkan, itu kemudian menyerahkan kekayaan alam bangsa Indonesia, tambang emas di tanah Papua, kepada Amerika dengan kontrak karya 30 tahun. Royalti hanya 1,5% untuk tambang dan 1% untuk emas. Lihat, ketika para sultan berkuasa, para sultan berikan emas dan perak pada rakyat. Para sultan kemudian disingkirkan, diganti oleh para bankir. Emas dan perak mereka ambil, diberikan kertas. Itu yang terjadi dari abad ke-19. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melihat bahwa kesultanan sudah kembali dengan dinar dan dirham. Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas bagaimana uang kertas telah menyihir Anda layaknya sihir pada kerajaan Firaun. You say your God commands this. Namun, akhirnya kita telah tahu, hanyalah emas dan perak yang memiliki nilai paling stabil. Sejarah panjang telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah ada di dunia. Nilai dari mata uang bimetal ini memiliki nilai inflasi sejak pertama kali digunakan hingga saat ini adalah 0 atau tidak terjadi inflasi sama sekali. Namun, beberapa orang bertanya, bagaimana dengan Bitcoin? Apakah Bitcoin memiliki kekuatan yang sama dengan emas dan perak? Ataukah Bitcoin lebih baik lagi, hingga orang-orang memberi label Bitcoin sebagai emas 2.0 atau emas digital? Baiklah, dalam episode ini, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana Bitcoin sebenarnya. Sebelumnya, mungkin Anda tidak asing dengan apa itu Bitcoin, bagaimana bentuknya dan apa fungsinya. Bitcoin adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh organisasi rahasia yang mengklaim bahwa Bitcoin diciptakan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Banyak kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat bahwa Bitcoin diciptakan oleh seseorang saja. Namun, pada kenyataannya, kerumitan penyusunan bit demi bit dalam megasistem Bitcoin serta algoritma raksasa yang dibentuk dalam blockchain sistem dengan tingkat kerumitan yang ekstrim membuat Anda akan sulit mencerna bahwa Bitcoin diciptakan oleh hanya satu orang saja. Ya, Bitcoin dibangun oleh satu kelompok rahasia yang tidak pernah diketahui oleh publik. Kerahasiaan kelompok ini sangat serupa dengan kerahasiaan Satoshi Nakamoto, orang yang diklaim sebagai pencipta cryptocurrency Bitcoin. Mata uang Bitcoin ini seperti halnya rupiah dan dolar, namun hanya tersedia di dunia digital. Konsepnya mungkin terdengar seperti e-gold atau emas digital, walaupun sebenarnya jauh berbeda. Bitcoin digadang-gadang akan menjadi akhir dari uang kertas dan memiliki nilai yang akan terus melambung tinggi dari waktu ke waktu. Saat pertama kali diluncurkan, nilai Bitcoin hanya sebesar 0,1 dolar saja atau sekitar 1.300 rupiah pada waktu itu. Sampai pada tahun 2013, nilai tukar Bitcoin naik hingga 12.000%, yaitu sampai pada harga 1.200 dolar atau sekitar 15,8 juta rupiah per Bitcoin. Kenaikan harga per satu Bitcoin mulai sangat tidak terkendali pada akhir tahun 2017 lalu. Nilainya mencapai angka yang sangat fantastis untuk sebuah koin digital, yakni mencapai 19.340 dolar atau di dalam rupiah adalah 261 juta per Bitcoin. Petaka baru terjadi di tahun 2018. Setelah kenaikan yang fantastis itu, Bitcoin mengalami penurunan yang sangat tajam. Bitcoin mengalami penurunan nilainya sebesar 70% sejak awal tahun 2018 dan 80% dari posisi tertingginya akhir 2017 yang lalu. Bitcoin yang digadang-gadang adalah emas digital yang memiliki karakter hampir sama dengan emas dan nilainya yang akan terus-menerus naik, kini sedang terjun bebas dan nilainya sangat tidak menentu. Mereka yang menganggap Bitcoin memiliki sifat dan karakteristik seperti emas, jelas-jelas keliru, karena kita semua tahu
emas tidak pernah mengalami penurunan terhadap nilai barang apapun. Nilainya akan tetap sama dari pertama kali emas itu diciptakan sampai kapanpun, selama dunia ini masih ada. Kalau kita mencari dunia dengan tamak, banyak terbohongi nanti. Kan banyak orang, keuntungan begini, habislah duit, hilang, tinggal tangis. Lah Bitcoin itu, kalau kita cermati, sumbernya dari mana? Anda tahu sumbernya? Siapa yang membuat? Itu perorangan atau organisasi? Coba ditanya saja bingung. Kemudian muncul dari negeri yang kapitalis sana. Kemudian tidak ada pelindung dari negara. Jika ada apa-apa bisa diselesaikan urusannya. Dan di situ juga ada korot, ada ketidakjelasan tentang jual beli apa sih di situ. Sesuatu yang tidak jelas, hanya angka-angka saja. Jadi kalau kita baca dari petuah para ulama, ini tidak ada pendominnya, penjaminnya negara mana. Kalau ada apa-apa siapa yang bakal menyelesaikannya. Ini lintas negara, tidak ada pelindung yang khusus. Dan itu hanya faktor kepercayaan saja. Kalau ternyata suatu ketika orang pada nggak percaya, nggak ada nilainya semuanya, uang yang kita titipkan hilang semuanya. Karena apa? Dia akan semakin terangkat hanya karena kepercayaan orang saja. Dan kita tidak saling mengerti orang transaksi di mana. Ini bicara tentang ini saja. Pendidikan dalam Islam itu jangan sampai ada yang tertipu, sebab tipu menipu itu menjadikan sebab permusuhan dan kebencian. Kalau sudah kebencian, rusaklah semesta. Lah ini Bitcoin itu mengarah sekali mungkin ke sana pada suatu ketika nanti. Dari sini saja para ulama sudah menyimpulkan Anda tidak usah berurusan dengan Bitcoin, tidak usah urusan dengan yang demikian itu. Kalau Anda memaksa, jangan nunggu Anda menangis suatu ketika nanti. Tapi orang di internet, di dunia maya terlalu gampang dibodoh-bodohin. Yang uang, kita sebagai muslim yang mengerti apa hakikat uang. Uang dari masa ke masa, dari semenjak Allah menciptakan dunia ini dan sampai hari kiamat nanti, yang uang adalah emas. Iya atau tidak? Tak pernah turun nilainya. Karena uang itu ukuran standar untuk menilai harga barang dan jasa. Bukankah Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, beliau memberi uang 1 dinar kepada Urwah bin Ja'ad al-Bariqi untuk beli seekor kambing. Dapat 1 kambing dengan harga 1 dinar. Sekarang setelah 1400 tahun lebih, 14 abad lamanya, dapat enggak dengan 4,25 gram emas 1 ekor kambing? Dapat. Berubah enggak nilai uang tadi, emas tadi? Tidak. Kapanpun waktunya tidak akan pernah berubah. Karena emas yang menciptakannya Allah. Sehingga Allah ma'adil, tidak mau menzalimi siapapun juga. Yang mengatur keberadaannya adalah Allah. Siapapun mau mencari emas dimanapun, tidak akan dia temukan ladang emas baru sebelum kebutuhan manusia akan barang dan jasa tinggi. Tetapi ketika jumlah manusia banyak seperti tanda-tanda hari kiamat nanti, akan ditemukan ladang emas yang baru dan banyak. Bukankah di hadis tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, san hasirul furat, sungai Efrat akan berkurang debit airnya. Apa yang muncul di waktu itu? Emas. Kenapa emas? Karena dia merupakan standar kebutuhan manusia akan barang dan jasa dan nilainya tetap. Maka seorang muslim dan seorang manusia yang cerdas, dia tidak mau diomong-ambingkan. Bukankah setiap negara mencetak uang ada devisa emasnya? Ya atau tidak? Berarti mana yang uang emas atau uang kartal itu? Emas. Uang kartal hanya mewakili saja. Uang yang sebenarnya adalah emas. Uang kertas yang Anda miliki hari ini bukanlah uang sebenarnya, karena pada awalnya ia hanya berfungsi sebagai surat hutang atau IOU yang sewaktu-waktu akan Anda tukarkan dengan emas. Ini sebetulnya apa bedanya dengan kertas tisu ini? Kecuali gambarnya. Jadi yang disebut uang kertas itu adalah numerologi, nomor-nomor. Ini ilmu sihir sepenuhnya. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas. Betul nggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya. Tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Karena itu kalau dulu waktu Indonesia merdeka, uang paling besar itu hanya 600 rupiah. Tidak ada uang 1000. Karena uang 1000 pada waktu itu sangat besar. Harga emas 1 gram hanya 2 rupiah. Jadi kalau ada orang punya uang 1000, berarti dia punya setengah kilogram emas.
Hari ini 1 gram emas harus dibayar dengan Rp500.000. Jadi 66 tahun Indonesia merdeka hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin akibat dari sistem uang kertas ini. Bagaimana cara para bankir itu menyihir surat hutang menjadi uang kertas yang saat ini Anda tergila-gila padanya? Hal ini akan kita bahas pada episode selanjutnya. Mulai ada orang-orang yang mengatakan, repot membawa emas, simpan saja, titipkan pada saya. Mereka keluarkan kwitansi, surat hutang. Jadi ketika berbelanja, ini tidak laku, karena ini hanya kwitansi. Maka kalau mau belanja harus dikembalikan dulu kwitansinya, diambil hartanya, emas dan peraknya. Nah ini yang diberikan kambing, diberikan ayam, diberikan baju. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.